Tadi sudah saya kasih gambaran sedikit. Harus kita ingkar mungkar, harus kita amar ma'ruf. Ada satu ayat teman-teman, ayat ini saya minta Bapak Ibu hafal di luar kepala dan pegang ayat ini. Ayat ini rahasia supaya Allah tidak datangkan bencana. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Ini satu ayat, hafal ayat ini, penting sekali. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri semua kena sementara penduduknya berbuat kebaikan. Patuh, Allah nggak akan kenakan bencana. Mustahil. Ini penting. Jadi kalau kita angkat sebabnya, maka tidak akan terjadi. Ada ayat yang lain teman-teman sekalian tentang penduduk negeri Ilah namanya. Negeri Ilah ini sekarang masuk wilayah Israel. Dulu Palestina diambil oleh Israel sekarang. Negeri Ilah ini teman-teman dulu ada pengikut Nabi Musa alaihissalam di situ. Mereka terkenal dengan Ashabus Sabt. Ashabu As-Sabt. Sabt maksudnya hari Sabtu, ya. Jadi hukum dalam Taurat pada zaman itu tidak boleh memancing, berperang di hari Sabtu. Hari Sabtu waktu duduk tenang. Kebetulan penduduk negeri Ilah ini masyarakatnya nelayan. Sini bilang nelayan juga. Nelayan. Hukum waktu itu hari Sabtu mereka tidak boleh mancing ikan. Tidak boleh. Hari Sabtu libur. Ya, libur tahu ya? Libur. Apa yang mereka lakukan teman-teman sekalian? Penduduk negeri Ilah menjadi 3 kelompok waktu itu. Kelompok yang pertama melanggar ini. Apa yang mereka buat? Mereka memasang jala. Ini juga bilang jala di sini. Mereka pasang jala hari Jumat malam. Hari Jumat malam mereka pasang jala di lautan. Sabtu mereka tidak mancing. Hari Ahad mereka ambil. Mau menipu Allah nih. Pikir Allah nggak tahu. Seperti Allah bilang dalam ayat Al-Quran, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka mau menipu Allah, padahal Allah yang tipu mereka sebenarnya. Ada kelompok kedua melarang itu, nggak boleh, haram dalam agama, jangan diingkar mungkar. Ini orang beriman. Ada kelompok ketiga, orang beriman juga, tapi mereka bukan melarang kelompok pertama, mereka melarang kelompok kedua. Mereka datang kepada orang yang kedua ini yang tadi melarang kemungkaran, udahlah, nggak usah diurus itu, biar aja mereka masuk neraka sendiri. Jadi penduduk negeri Ilah jadi 3 golongan ini. Ada yang melakukan pelanggaran, ada yang melarang pelanggaran, ada yang melarang orang yang melarang pelanggaran. Jelas ya? Kalau tidak jelas bilang ya. Jangan nanti saya bicara lama terus tidak dimengerti ini. Jauh-jauh dari Indonesia datang. Jadi teman-teman, ini penduduk negeri Ilah. Apa yang terjadi? Waktu itu terjadi, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah mendatangkan fitnah besar buat mereka. Apa yang terjadi? Hari Sabtu yang mereka dilarang mancing, ikannya makin banyak.
pinggiran Laut Merah. Ini kan negeri Ila di tepinya Laut Merah, penuh ikan, ikan besar, ikan kecil, ikan sedang, semua ada, tinggal diambil hari Sabtu saja. Selain hari Sabtu, ikan tak ada yang datang, harus keluar pakai kapal baru bisa ambil. Cobaan dari Allah. Apa yang terjadi? Waktu mereka melanggar ini, Allah datangkan hukuman. Allah kutuk mereka menjadi kerah selama 3 hari, lalu Allah binasakan. Yang Allah hukum kelompok pertama sama kelompok ketiga. Kelompok kedua selamat. Kenapa? Karena mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Kelompok ketiga, kenapa kena? Karena mereka bukan melarang yang buat mungkar, mereka melarang yang melarang mungkar. Mau ke masjid, ayo sholat, ya nggak usah, biar aja nanti dia masuk neraka sendiri. Nah ini kalau datang bencananya Allah, ini yang melarang orang panggil sholat nih kena juga ini, walaupun dia sholat. Kita dengarkan kisahnya Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 163 sampai 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Hai Muhammad, tanya tuh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Di Madinah itu teman-teman sekalian ada 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah. Di zaman Nabi SAW, Qainuqa, Nadhir, dan Quraidah. Mereka selalu membangkang, nggak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Kata Allah, tanya kepada mereka, hai Muhammad, was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanya kepada mereka tentang penduduk negeri Ilah yang berada di pinggir lautan. idh ya'duna fis sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ketika hari Sabtu kami datangkan ikan-ikan yang banyak di pinggir lautan sehingga mereka bisa mengambil dengan mudah, dan selain hari Sabtu mereka nggak bisa kecuali mereka harus ke lautan untuk menangkap ikan-ikan itu. Begitulah kami menguji mereka sehingga terlihat siapa orang-orang yang fasik, orang yang melanggar. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Waktu kelompok kedua mengingatkan kelompok pertama, jangan, haram, Allah sudah turunkan dalam Taurat, nggak boleh mancing hari Sabtu. Datang kelompok ketiga, kata Allah, ingatlah ketika ada satu kaum yang beriman nih, yang ketiga, berkata kepada kelompok yang kedua, kenapa kalian mau ingat-ingatkan itu? Biarkan saja, toh nanti siksaannya Allah datang kepada mereka. Maka kelompok kedua mengatakan, qalu ma'dziratan ila rabbikum, supaya kami punya alasan pada hari kiamat. Kami bilang sama Allah, ya Allah kami sudah ingatkan, tapi mereka tidak mau. Ada alasan. Kalau kita belum pernah ingatkan tetangga kita, sholat pak, sholat bu, apalah kita kasih hadiah buku misalnya, atau kita perdengarkan ceramah, belum pernah satu kali pun, maka dia punya hak untuk menuntut kita hari kiamat. Wala'allahum yattaqun, siapa tahu mereka sadar. Falamma nasu ma dzukiru bihi, pada saat mereka terus saja lalai, mereka lupa atas peringatan-peringatan dari kami, anjainal ladina yanhauna anis su', kami selamatkan orang yang telah mengingkari keburukan tadi itu, kelompok kedua. Wa akhadnal ladina zalamu, dan kami binasakan yang zalim, kelompok pertama yang berbuat tadi mancing malam Sabtu dan hari Ahad mereka panen, dengan kelompok yang ketiga.
Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan kami binasakan orang-orang yang zalim itu dengan siksaan yang pedih karena perbuatan kefasikan mereka. Falamma atau amma nuhu anhu, pada saat mereka melanggar apa yang telah kami larang itu, qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kami pun berkata kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Itu semua teman-teman sekalian adalah ayat-ayat Al-Quran. Ada hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, kalian harus menyeru pada kebaikan, mencegah kemungkaran, melarang pelaku kezaliman, hingga kalian mencegahnya secara paksa dan menariknya ke kebaikan secara paksa, atau Allah akan munculkan perselisihan dalam hati kalian hingga orang terbaik dari kalian berdoa tapi tidak lagi diterima doanya. Jadi kalau teman-teman ke masjid sendiri, ada orang lewat, enggak ngomong-ngomong saja, bicara, sholat, satu kalimat, enggak ada ruginya, enggak ada berat, cuma bicara begitu saja. Sesuatu yang bisa kita ingatkan, yang kelihatan. Sholat, ya. Maka kalau kita tidak lakukan itu teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan mendatangkan perselisihan di antara kita, sampai-sampai orang yang paling saleh di antara kita berdoa tidak diijabah lagi sama Allah. Lihat bahayanya. Hadis Bukhari yang lain juga, ini hadis mulia. Kata Nabi SAW, perumpamaan kalian orang-orang beriman sama orang-orang yang fasik yang berbuat kemungkaran seperti orang yang berada di atas kapal bahtera. Orang beriman di atas, orang fasik sama kafir di bawah. Kalau di Indonesia bilang daknya kapal. Nah, di sini bilang apa? Sama. Baik, bagian bawah kapal. Kata Nabi SAW, orang-orang yang berbuat kemungkaran ini, setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus naik ke atas, lewatin orang-orang beriman. Jadi kalau kita ini orang beriman banyak menyebar, nanti kalau orang-orang yang buat-buat dosa ini lewat, mereka malu, karena kita akan ingatkan, nggak boleh, haram, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, mereka selalu lewat ke atas untuk ambil air. Satu waktu muncul ide dari mereka, daripada kita harus selalu naik ke atas, lewatin orang-orang beriman tuh, lebih baik bahtera ini, kapal ini, kita lubangin saja. Buat lubang, air masuk, kita nggak usah naik ke atas. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian biarkan mereka membuat lubang itu, kalian semuanya tenggelam. Jelas ya? Ini saya nggak ngerti, nggak ada suaranya. Cuma ngangung-ngangung saja. Paham ya? Ini penting. Majelis ilmu tujuannya untuk faham. Bapak ibu faham, amalkan, itu sudah luar biasa buat saya. Maka ini makna hadis yang luar biasa. Kalau kalian biarkan mereka melubang kapal itu, maka kalian akan tenggelam semuanya. Artinya tidak boleh dibiarkan. Juga dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Bukhari, kalian harus mencegah kemungkaran, atau Allah akan timpakan secara umum bencana buat kalian semua.